perkenalkan, nama saya Sri Indriani dengan NIM 43224073. Saya dari kelas 1D TKI. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Pengukuran tunggal dilakukan ketika besaran yang diukur itu tidak berubah-ubah, sehingga hasil pengukuran dianggap akurat. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran ganda. Pengukuran ganda adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pengukuran berulang-ulang dilakukan setiap pengulangan pengukuran biasanya menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal pengukuran tunggal. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran tunggal itu memiliki rumus bahwa delta X sama dengan 1/2 dikali NST. 1/2 dikali NST. Kemudian HP-nya, hasil pengukuran HP sama dengan X dikali plus minus X plus minus delta X plus minus delta X dengan keterangan X sama dengan besaran fisika yang diukur. Kemudian delta X sama dengan ketidakpastian ukuran. Kemudian NST itu nilai skala terkecil. Langsung saja kita ke contoh soal. Saya akan membacakan contoh soal pertama, yaitu sinar mengukur panjang balok kayu menggunakan mistar. Berdasarkan hasil pengamatan sinar, panjang balok kayu tersebut adalah, contoh soal. Berarti X-nya itu sama dengan 3,5 cm. Kemudian, kelebihan tersebut diperkirakan oleh sinar sebesar 0,06 cm. Hasil pengukuran yang dilakukan sinar adalah jawab. Pertama, perlu kita ketahui bahwa tingkat ketelitian mistar adalah 0,1 cm. Jadi, bisa kita tuliskan HP atau hasil pengukurannya, HP sama dengan delta X plus minus delta X. Perlu kita cari bahwa kan kita belum ketahui tentang delta X. Jadi kita harus cari delta X terlebih dahulu. Sesuai dengan rumus bahwa rumus delta X sama dengan 1/2 dikali NST atau nilai skala terkecil. Berarti dapat kita tuliskan 1/2 dikali 0,1 cm. 1/2 dikali 0,1 yaitu sama dengan 0,05 cm. Jadi dapat kita tuliskan HP sama dengan X plus minus delta X, seperti yang kita ketahui bahwa X-nya itu sama dengan 3,5 plus minus delta X yang sudah kita ketahui yaitu 0,05 cm. Berarti HP sama dengan 3,5 plus minus 0,05 cm. Oke guys, sampai di sini untuk contoh soal perhitungan tunggal. Dadah. Halo,
jadi saya akan lagi menjelaskan contoh soal kedua, yaitu pengukuran ganda atau pengukuran berulang-ulang. Jadi, pengukuran ganda itu memiliki rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Di mana keterangannya? Keterangan X bar itu sama dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Kemudian sigma XI itu sama dengan jumlah keseluruhan pengukuran. Jumlah keseluruhan pengukuran. Oke guys, jadi kemudian N-nya sama dengan jumlah pengukuran. Kemudian delta X itu sama dengan 1 per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N kurang 1. Oke, rumusnya sudah. Jadi mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang saya buat adalah Afni mendapatkan tugas pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong. Ia melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Hasil pertamanya adalah 23,3, hasil keduanya adalah 23,4, kemudian hasil ketiganya adalah 23,5. Bisa kita buatkan tabel bahwa pertama XI-nya XI, kemudian XI pangkat 2 23,3, 23,4, 23,5. Kemudian XI pangkat 2 berarti 23,3 itu sama dengan 542,89. 5,2,89. Kemudian 23,4 berarti 547,56. Kemudian 552,25. Setelah itu, mari kita jumlahkan semua pengukuran yang kita dapat. XI-nya berapa, XI pangkat 2-nya berapa. Berarti XI ketika kita tambahkan 23,3, 23,4 dan 23,5 itu hasilnya itu 70,2. Kemudian ketika kita tambahkan juga di sampingnya, berarti hasilnya itu 1642,7. Oke guys, maka diperoleh N sama dengan 3. N sama dengan 3 kita dapatkan dari jumlah hasil pengukuran yang dilakukan, yaitu 3 kali, yaitu 23,3, 23,4 dan 23,5. Berarti kemudian kita dapatkan juga tunggu. Kita dapatkan sigma XI ya. Sigma XI-nya itu sama dengan 70,2. Oke. Kemudian kita dapatkan juga sigma
XI pangkat 2 sama dengan 1642,7. Hal pertama yang kita harus cari adalah X bar. Dengan rumus X bar bahwa sigma XI ini guys, sigma XI yaitu sigma XI per N. Berarti kita peroleh X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan sigma XI yaitu 70,2 per 3. Berarti 70,2 per 3 yaitu sama dengan 23,4. Berarti kita dapatkan X barnya yaitu 23,4. Kemudian yang kedua itu delta X. Delta X memiliki rumus 1 per N 1 per N dalam kurung N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 sama dengan N kurang 1. Oke guys, sama dengan N kurang 1 sama dengan yang kita ketahui bahwa 1 per 3 dalam N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI akar 2 per N kurang 1. Berarti sama dengan 1/3 dalam kurung N sama dengan 3 sigma XI pangkat 1 yaitu sama dengan 1642,7 dikurangkan dengan sigma XI akar 2 yaitu 70,2 per 3 kurang 1 karena N kurang 1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 1/3. 3 dikali 1642,7 yaitu hasilnya 4928,1 dikurang 70,2 pangkat 2 itu hasilnya 4928,04 per 3 kurang 1 berarti 2 sama dengan 1/3. 4928,1 dikurang 4928,04 berarti hasilnya 1/3 akar 0,6 per 2 berarti sama dengan 1/3 dikali 0,6 per 2 hasilnya itu 0,14 sama dengan 0,047. 1/3 dikali 0,14 itu hasilnya 0,047. Kemudian kita melangkah ke hasil. Setelah kita dapatkan semua, kita akan melangkah ke hasil HP atau hasil pengukurannya HP. HP yaitu X bar plus minus delta X sama dengan yang kita ketahui bahwa X barnya itu X bar sama dengan 23 sama dengan 23,4. Kemudian plus minus
plus minus delta X. Delta X-nya yang kita ketahui itu 1 berarti 0,047. Delta X yang kita ketahui yaitu 0,047. Berarti bisa kita tuliskan bahwa HP sama dengan 23,4 plus minus 0,047. Sudah mengerti semua? Sekian dari saya. Assalamualaikum.